pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotia News. Kita saat ini ingin berdiskusi tentang masalah konflik Iran-Israel. Seperti kita ketahui, tadi malam Iran menyerang Israel. Sesuatu yang memang orang bertanya-tanya, kenapa kok Iran tidak pernah menyerang Israel pasca terbunuhnya pemimpin Hamas Haniyeh di Iran, dan kemudian yang terakhir adalah terbunuhnya Nasrullah, pemimpin Hizbullah. Nah, kemarin terjawab sudah bahwa Iran menyerang Israel. Tetapi apakah serangan ini serangan temporary strike atau hanya untuk sekedar membalas dendam, atau ada skenario besar yang ingin dicapai oleh Iran, pertama dikaitkan dengan target gencatan senjata antara Israel dan Palestina, yang memang itu didesak terus oleh Amerika. Persoalannya kan begini, persoalannya kita ketahui bahwa persoalan Yerusalem ini tidak hanya sekarang, tetapi dia adalah merupakan bagian dari sejarah dunia, bahkan sejarah manusia. Karena di Yerusalem itu ada 3 komponen penting yang sangat eksis di situ, yaitu Yahudi, Islam, dan Nasrani. Ketiganya itu pernah eksis di Yerusalem, dan ketiganya itu saling meniadakan. Jadi ketika Yahudi berada di kawasan itu diusir oleh Roma. Ketika Roma berada di kawasan itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dari Muslim. Ketika terjadi perang salib 90 tahun, Kristen Eropa menguasai Yerusalem atau Palestina sekarang. Nah, persoalannya adalah ini kan persoalan bangsa yang saling meniadakan di situ. Dan memang di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang sangat spesifik, banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, dan karenanya dia menjadi di problem dunia, baik kemarin maupun hari ini. Nah, sekarang persoalannya, ketika sekarang Iran sudah mulai menyerang tadi malam, apakah ini akan berlanjut? Apakah ini hanya sekedar gertakan? Apakah ini dalam rangka bargain position, dalam rangka menekan Israel untuk menerima konsep gencatan senjata Amerika atau lain sebagainya? Nah, ini kita bahas sekarang. Ini silakan Bang Tigor, bagaimana menurut pandangan Bang Tigor? Ya Bang Komar, dengan telah diserangnya Israel oleh Iran, sebetulnya yang mereka sebut adalah pembalasan, jadi bukan serang, karena mereka menggunakan hak mereka karena mereka dibunuh Ismail Haniyeh di negaranya Iran, maka secara di Perserikatan Bangsa-Bangsa ada aturan yang mengatur itu, dia punya hak untuk membela karena dia diserang. Jadi yang kemarin itu sebetulnya dia tidak melakukan agresi terhadap Israel, tapi dia melakukan haknya untuk membela kehormatan Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari serangan itu kita bisa dapat belajar bahwa di dalam dunia yang sudah penuh dengan ajaran dan ajaran yang moralitasnya kurang, ini sebetulnya ada pelajaran yang baik dari Iran, yaitu adab berperang. Adab berperang. Jadi tidak seperti hanya Israel yang membabi buta menggulung atau menjajah atau menyerang Hamas atau Lebanon sekarang. Mereka anak-anak, perempuan yang tidak berdaya juga diserang. Iran tidak. Iran punya adab bahwa orang yang tidak bersalah, makanya sasarannya Iran adalah sasaran militer. Kalau kita lihat itu yang dilakukan itu adalah kantor intelijen, Mossad, atau bandara tempat mesin-mesin perangnya disimpan. Nah, ini yang menarik menurut saya. Jadi ini dipertontonkan oleh Iran kesempurnaan ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Iran melakukan pembelaan ini sebetulnya adalah karena kita dengar itu, kita juga banyak membaca literasi, sebetulnya Amerika agak menjamin bahwa akan ada ceasefire di Palestina. Dengan demikian dia opsi untuk membela diri itu tidak digunakan oleh Iran. Tapi setelah pemimpin Hizbullah dibunuh,
maka kesabaran Iran telah habis. Maka itulah sebabnya dia melakukan hak pembelaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menarik adalah bahwa di luar dugaan orang, sebetulnya Iran itu menunjukkan bukan negara kaleng-kaleng kalau bahasa orang Jakarta. Karena apa? Karena teknologinya ternyata sangat maju, lebih maju dari persenjataan Amerika. Jadi yang kemarin itu yang digunakan itu kan balistik, ya, rudal balistik, itu jarak menengah. Itu kecepatannya itu istilah teknisnya itu 12 Mach, artinya 12 kali kecepatan suara. Sehingga dalam waktu hanya 16 menit itu sejak diluncurkan sudah sampai ke Israel. Dan menurut Dewan Revolusinya Iran, pengawal revolusinya Iran, itu 90% itu masuk sasaran. Dan ini sebetulnya terkonfirmasi. Hari ini kita baca koran, mereka sudah mengakui bahwa pangkalan udaranya tidak disebutkan di mana ada kerusakan. Dan juga kita melihat ada yang ditutup-tutupi dari hasil serangan dari Iran itu. Misalnya TV Al Jazeera itu tidak bisa meliput, di-ban, tidak bisa. Jadi kita tidak tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi di sana, kerusakan apa, sedalam apa gitu. Itu kira-kira sekarang ini yang bisa kita inikan. Nah, yang menarik adalah barusan saya mendengar dari rilisnya Presiden Biden, ya, bahwa dia memperbolehkan Israel menyerang Iran, tapi dengan catatan tidak boleh menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, ini kayaknya juga perlu untuk kita bahas. Demikian Bang Komar. Ya, Bang Tigor, yang saya khawatir kondisi ini akan menjadi klimaks tanpa terkendali. Karena kan dalam sejarah maupun saat ini kan terlihat bahwa Netanyahu tetap ingin menguasai. Sementara dia mengabaikan tekanan-tekanan, sekalipun Amerika sekalipun. Nah, karena itu yang saya khawatirkan adalah apabila terjadi anti klimaks di sini, yaitu terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena walaupun bagaimana kan yang namanya persenjataan, apalagi persenjataan yang bersifat canggih ini kan tidak bisa dikendalikan sempurna. Pasti akan ada meleset. Dan pasti ada orang-orang keblinger, ya. Menurut istilah Bung Karno, dalam kondisi stres begini pasti akan ada orang-orang yang keblinger. Nah, kalau biasanya kan dalam sejarah kalau terjadi perang dunia itu kan biasanya superpower itu langsung terseret oleh pertarungan secara langsung. Ya, misalnya Amerika terseret berperang dengan Iran atau Amerika terseret berperang dengan Cina. Itu baru terjadi perang dunia. Secara otomatis akan terjadi pemblokan di situ, terjadi ada pengkubuan di situ. Nah, sepanjang ini perang ini masih diperantarai oleh problem Israel ke Palestina, maka saya kira tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Yang mungkin terjadi adalah nyahnya satu kelompok, apakah itu Israelnya hilang dari peredaran di Israel atau Palestina. Itu saja pilihannya. Menurut Bang Yasin bagaimana, Bang? Ya, serangan Iran ini disambut sangat meriah oleh masyarakat internasional, terutama mereka yang selama ini memberikan perhatian sangat kuat terhadap kebengisan Israel, genosida di Palestina, kemudian pembunuhan terhadap 3 pemimpin lawannya. Ya, yang pertama dari pemimpin Hamas, kemudian Presiden Iran sendiri, yang walaupun tidak terkonfirmasi ada keterlibatan Israel, tetapi masyarakat itu menduga ada campur tangan dari Israel terhadap itu. Dan yang terakhir ini adalah pimpinan Hizbullah. Karena itu ketika serangan itu masuk, bukannya keprihatinan yang muncul, tetapi orang merasa bersyukur bahwa Iran sudah mengambil posisi secara tegas dalam kaitan dengan
kesemena-menaan Israel di dalam perang ini. Lalu yang kedua yang bisa kita dapatkan bahwa kembali lagi kehadiran Iran ini tidak hadir dengan nilai yang kosong, dengan sebelumnya memberikan warning kepada negara-negara yang akan dilewati serangan Iran ini, itu menunjukkan bahwa etika dari Iran walaupun dalam perang tetap dipegang, artinya memiliki etika yang memang luar biasa, dan ini lagi-lagi akan menarik simpati dunia secara sangat berarti. Sehingga misalnya begini, meningkatnya antusiasme masyarakat Amerika untuk mendukung pergerakan di perlawanan Palestina atau penghentian genosida yang dilakukan oleh Israel, dengan hadirnya Iran dengan cara yang lebih beretika, itu kemudian akan meningkatkan simpati masyarakat dunia terhadap ini. Nah, apakah ini akan berdampak lebih jauh seperti ketakutan kita bahwa ini akan memicu perang dunia ketiga? Saya kira di sini bahkan ada kemungkinan ini justru akan makin menghindarkan. Terbukti misalnya dengan pernyataan tadi dari Biden bahwa sebaiknya, atau kalaupun melakukan serangan terhadap Iran, maka hindari penyerangan terhadap fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Karena ini akan berdampak luar biasa. Itu kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika ini lalu kemudian menjadi perang nuklir di tengah itu. Itu musnah semuanya itu. Karena kenapa? Kekuatan nuklir, hulu ledak yang dimiliki oleh masing-masing itu mungkin sudah ratusan kali lipat daripada kekuatan yang pernah meledak di bom atom yang pernah meledak di Hiroshima, Nagasaki dan Hiroshima. Dan itu bisa dibayangkan akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ini kalau sampai terjadi, akan terjadi ketidakseimbangan dunia yang sangat merusak. Dan dari situlah mungkin orang-orang akan mengambil, atau negara-negara akan mengambil posisi di mana dia akan berada, pada posisi Palestina atau pada posisi pembelaan terhadap Palestina atau pembelaan terhadap Yahudi. Kalau ini sudah menjadi terbagi dua dengan kental, kemudian didukung lagi oleh masyarakatnya, maka memang ada kemungkinan juga terjadi akan memicu perang dunia ketiga. Gitu Bang Kor. Jadi ada dua kemungkinan, perang dunia ketiga atau mungkin Yahudi terusir dari Israel secara alamiah karena sudah begitu tidak sukanya dunia terhadap Israel, maka nanti akan seperti itu. Karena Bang kan Komar, ada satu hal Bang Komar. Jadi yang pernah mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina itu adalah orang waktu Roma menguasai. Waktu Umar bin Khattab Khalifah masuk ke dalam Palestina waktu itu, dia justru memberikan tempat bagi masyarakat Yahudi untuk kembali. Yang tadi berserakan di mana-mana karena diusir oleh Roma, lalu kemudian ditarik masuk kembali. Cuman memang ini problemnya adalah bahwa dari sisi Yahudi, kemauan untuk hidup berdampingan itu hampir tidak ada. Itu juga lah yang pernah terjadi dan dialami oleh Rasulullah sendiri ketika masyarakat Yahudi di Madinah itu membuat perjanjian. Lalu mereka khianat terhadap perjanjian itu dan ya terpaksa minggir. Nah ini yang akan terjadi kembali, akan berulang sejarah ini dengan posisi antara Yahudi dan masyarakat Islam di Palestina. Ya, Bang Tigor. Nah, kalau untuk saya lihat ini kan kartu trufnya ini sebetulnya ada di Amerika.
Karena yang kemarin rudal balistiknya Iran itu kan di tengah jalan banyak dicegat oleh kapal induk yang sudah ditempatkan di sekitar itu. Jadi dalam hal ini pihak Amerika itu bisa mendikte Israel ya untuk melakukan pembalasan secara terbatas. Jadi kalau tadi ada rilis dari Presiden Biden tidak boleh mengganggu infrastruktur nuklirnya, karena itu tadi yang seperti tadi kalau nuklirnya udah diinikan, maka ini jadi tuh perang dunia ketiga. Tapi kalau dia batasin hanya untuk infrastruktur minyak dan ininya, nah saya melihatnya ada dua kemungkinan akan terjadi. Pertama, sesuai dengan rilis dari Iran, maka kekuatan yang kemarin itu masih bagian yang kecil. Jadi kalau dia keluarkan Fatah 2 itu dengan jumlah yang lebih besar dari yang kemarin yang konon 200, maka ada kemungkinan itu salah satu rudal itu bisa masuk tuh ke kantor Netanyahu, dan itu akan membuat situasi politik di Israel itu akan kalang kabut. Karena ini sebetulnya kalau mau dilihat dari perspektif politik, ini gimana caranya Netanyahu disingkirkan. Karena rakyat Israel sendiri nggak menyukai Netanyahu karena dia pollingnya itu hanya dipilih oleh kurang dari 30% dari masyarakat ini, yang pertama. Terus kalau lihat kemarin ternyata seketat-ketatnya Israel pun itu ada 2 orang yang bersimpati sama Palestina melakukan pembunuhan untuk di sana, dan artinya apa? Jadi di dalam internalnya Israel sendiri, bukan hanya dari luar, dari dalam aja dia nggak bisa mengamankan teritorinya. Itu ya. Jadi saya melihatnya sih ini kemungkinan perang dunia ketiga tidak akan meletus seperti yang pernah kita diskusikan. Kemungkinannya adalah akan terjadi pergantian rejim di Israel yang bisa memenuhi keinginan dari Amerika, karena Amerika itu sebetulnya maunya kan ceasefire. Nah ini Netanyahu ini termasuk yang keras kepala, yang pernah saya bilang bahwa ini takut sekali jadi post power syndrome. Begitu Bang Komar. Ya, artinya konsekuensi dari gencatan senjata adalah terbentuknya 2 negara, Israel dan Palestina, dan nampaknya Israel tidak menginginkan ini. Jadi ya mungkin skenario-nya itu seperti Bang Tigor katakan, jadi Netanyahu diganti atau orang Israel terusir sama sekali kembali ke Eropa menjadi diaspora di mana-mana. Ya. Gitu. Saya kira kita cukupkan ya. Oke. Nanti kan terserah kita masing-masing pemirsa untuk menangkap diskusi kita ini. Oke, Bang Tigor selesai ya. Ya. Oke, terima kasih banyak pemirsa. Selamat sampai berjumpa di tema berikutnya.